Selamat datang di podcast Sejuta Ilmu. Saya di sini Chelsea Dipti Maharani selaku host di podcast pada hari ini. Teman-teman pasti tahu bahwasannya Indonesia adalah negara kita yang memiliki keanekaragaman yang begitu banyak, baik agama, suku, dan lain sebagainya. Namun, tidak semua orang dapat menerima keanekaragaman yang ada di Indonesia, sehingga bisa menimbulkan suatu yang namanya konflik. Nah, tema pada podcast hari ini kita membahas tentang identifikasi potensi konflik di dalam masyarakat yang beragam. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sini saya kedatangan 4 tamu spesial dengan Risna sebagai. Halo semuanya, saya Risna Wijaya Esa sebagai narasumber 1. Halo teman-teman, saya Esther Sofena Purita Panggabean sebagai narasumber 4. Hai guys, saya Adelia Kirana sebagai narasumber 2. Halo teman-teman, saya Cynthia Armanda sebagai narasumber 3. Oke teman-teman, ini tamu yang akan mengisi podcast saya pada hari ini. Sekianlah perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Di sini saya ingin bertanya nih kepada kalian berempat, terutama kepada Risna. Menurut kamu sendiri itu apa sih pengertian dari potensi konflik dalam masyarakat? Baik, menurut yang saya ketahui, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, definisi konflik adalah perseteruan atau benturan fisik yang dengan kekerasan antara dua kelompok atau lebih yang menyebabkan ketidakamanan dan berlangsung dalam waktu tertentu. Jadi teman-teman, dari itu kita mengetahui bahwasanya potensi konflik itu penting ya untuk mencegah masalah dalam keanekaragaman masyarakat. Di sini saya ingin melanjuti nih bertanya kepada Adel. Menurut Adel, kalau kita ngomong soal keanekaragaman di Indonesia itu, kenapa identifikasi potensi konflik itu penting sih? Oke, nih ya, karena kita hidup di masyarakat yang beragam, baik di seni budaya maupun agama, bahkan pandangan politik ya kan. Dengan mengidentifikasi potensi konflik, kita bisa mencegah hal-hal yang merugikan dan menjaga keharmonisan. Selain itu, ini juga penting untuk menyusun langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke? Nah, itu teman-teman, seperti yang Ayah akan katakan tadi, bahwasannya kita hidup di masyarakat yang beragam. Makanya kita harus mencegah hal-hal yang merugikan dan menjaga keharmonisan di sekitar kita dalam keanekaragaman yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya kita bisa membahas faktor-faktor penyebab konflik, teman-teman. Di sini saya ingin bertanya nih kepada Cynthia. Menurut Cynthia, apa sih penyebab utama konflik di masyarakat kita sekarang? Jadi salah satu penyebabnya yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan literasi. Banyak masyarakat yang gampang percaya hoaks atau mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Ini sering memicu ketegangan, apalagi kalau informasinya mengenai isu sensitif. Oke, setelah kita mendengar jawaban dari Tia, di sini saya ingin tahu ini. Menurut Esther, apakah ada penyebab lain? Ya, tentu saja ada. Ketimpangan sosial dan ekonomi juga sering jadi penyebab konflik. Misalnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, atau pembagian bantuan yang tidak merata. Hal itu bisa memicu rasa ketidakadilan. Sekian. Kalau menurut Adel itu gimana sih dengan perbedaan pandangan politik kita ini? Nah, itu juga salah satu pemicu besar ya. Terutama kalau fanatisme politik terlalu tinggi, kadang orang jadi sulit menerima perbedaan pandangan. Padahal keberagaman itu ya wajar ya. Nah, saya setuju tuh dengan apa yang ada katakan bahwasanya keanekaragaman yang ada di sekitar kita itu penting dan kita juga harus toleransi dan menghargai semua keanekaragaman yang ada di sekitar kita. Ya, Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Risna. Ada lagi yang menurutmu penting?
Ya, ada seperti perbedaan budaya, etnis atau suku juga bisa jadi penyebab sebuah konflik. Contohnya, konflik Sambas di Kalimantan Barat yang terjadi karena perbedaan budaya. Oke teman-teman, kita nih sudah mengetahui apa saja penyebab konflik yang sudah dikatakan oleh teman-teman berempat ini. Nah, di sini sekarang saya ingin bertanya nih kepada Cynthia. Kenapa sih penting untuk mencegah konflik? Gimana menurutmu? Jadi mencegah konflik itu penting banget teman-teman supaya masyarakat bisa hidup damai. Selain itu, konflik juga bisa menghambat pembangunan. Jadi, kalau bisa dicegah dampaknya pasti lebih baik untuk semua pihak. Oke, terima kasih Tia. Menurut Esther ada alasan lain? Tentu saja ada. Dengan mencegah konflik, kita juga bisa mempersiapkan diri untuk berbaur dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Ini sangat penting, apalagi nanti di dunia kerja, kita akan bertemu dari banyak orang yang berbeda latar serta beragam dengan kita. Nah, teman-teman, kita udah masuk nih ke bagian terakhir tentang solusi. Risna, menurut kamu apa langkah awal untuk mencegah konflik ini? Oke, jadi menurut saya langkah awal untuk mencegah konflik itu seperti meningkatkan literasi masyarakat. Karena dengan literasi yang baik, orang akan lebih mudah memahami dan menghargai sebuah perbedaan. Selain itu, informasi hoax juga bisa diminimalisirkan. Terima kasih. Kalau ada tambahan? Ya, komunikasi yang baik antar kelompok juga penting ya kan. Dengan saling berdialog kita bisa menyelesaikan perbedaan secara damai. Ya, benar sekali. Cynthia, menurut kamu bagaimana dengan gotong royong? Itu solusi yang gak kalah penting. Gotong royong itu prinsip kebersamaan yang bisa mempererat hubungan antar kelompok. Jadi, ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita melakukan podcast pada hari ini, menurut Esther, apakah ada pesan untuk yang mendengarkan podcast kita? Tentu aja ada dong. Pesan saya, hargai perbedaan karena itu adalah kekayaan kita. Kalau kita bisa bersatu dalam keberagaman, masyarakat akan jadi lebih harmonis. Nah, saya di sini ingin bilang makasih nih kepada kalian berempat, Krisna, Esther, Ade, dan Cynthia, karena kalian bersedia untuk mengisi podcast saya pada hari ini dan menambah wawasan untuk bagi yang mendengar. Nah, di sini kita tahu bahwasannya pentingnya mencegah konflik dalam masyarakat agar kita bisa menimbulkan toleransi dan saling menghargai tanpa memandang apapun perbedaan. Nah, itu saja yang bisa saya bahas pada podcast hari ini. Saya akhiri, sampai berjumpa di lain waktu teman-teman. Dadah!